Hai guys, welcome back to my channel Christina Immanuel. Hai, aku Christina. Oke guys, intro hari ini berbeda. Aku harus cepet-cepet skincarean dulu sekarang karena ini udah 10 menit setelah cuci muka dan aku nggak mau kulitku makin kering. Jadi aku harus langsung cepet-cepet skincarean. Ini aku bakal pakai pelembab. Aku seneng banget karena akhirnya pelembab aku ini udah mau jadi. Ini adalah pelembab yang aku formulasiin sendiri dengan kandungan-kandungan yang bagus untuk kulit, untuk skin barrier. Akhirnya setelah setengah tahun aku formulasiin, akhirnya jadi juga. Bener-bener susah banget bikin pelembab ini sampai bener-bener jadi kayak sekarang. Cuman kayaknya masih bakal ada beberapa revisi. But anyway, if you guys don't know me, I am an acne fighter. Di YouTube channel aku sering share tips-tips tentang kulit dan pengalaman aku mengalami jerawatan parah banget dulu. Gimana cara aku ngatasinnya? That is a little background about me. Dan di video hari ini aku mau update kulitku karena as you guys can see, kulitku lagi astaga sangat amat tidak in the best condition. Padahal sekitar hampir 1 bulan lalu aku baru bikin video tentang tips untuk kulit glowing. Karena bulan lalu kulitku lagi bagus banget, tapi kalian lihat kulitku sekarang berubah lagi. Ya begitulah kulit, ada ups and down-nya. Dan aku hari ini mau update aja. Ini adalah kondisi kulitku sekarang. Kalian lihat banyak kayak bekas-bekas gitu. Terus ada satu jerawat aktif kemarin baru muncul, sakit banget. Padahal udah hampir seminggu nggak ada jerawat baru. Terus tiba-tiba muncul ini, mungkin karena jorok, aku juga nggak tahu. Terus di sini kayak banyak bekas-bekas. Di sini juga ada sedikit-sedikit whiteheads beruntusan gitu. Sebenarnya di sini nggak terlalu kelihatan parah, tapi aku bakal kasih lihat foto-foto ke kalian dimana itu adalah kondisi kulit aku sekitar 2 minggu lalu. Ini kulitku jujur udah jauh membaik. Kulitku udah bener-bener mendingan banget dibanding 2 minggu lalu. Kalau kalian lihat kulitku 2 minggu lalu itu bener-bener parah banget. Kulitnya bener-bener bertekstur banget, geradakan banget, dan tiap hari muncul jerawat baru. Dan jerawatnya itu jerawat yang mendem, sakit di dalam kulit gitu. Kalau dipegang kayak di dalam nggak ada nanah, tapi sakit banget. Jadi pas cuci muka, pas pakai skincare tuh bener-bener harus pelan-pelan banget, halus banget, harus gentle banget, kalau nggak sakit. Ntar aku bakal ngomongin secara detail tentang kulitku sekarang, kok bisa tiba-tiba begini, kenapa, dan apa yang aku coba lakuin untuk heal kulit aku ini. Semoga sembuh, semoga berhasil. Oh ya, tadi harusnya sebelum pakai pelembab aku pakai eye serum dulu, tapi tadi lupa, jadi aku bakal pakai sekarang. Nggak apa-apa lah habis pelembab. Cuman ini harusnya dipakai sebelum pelembab ya. Ini eye serum yang aku pakai. Jujur aku tuh sedih banget, aku stres banget sama kondisi kulitku. 2 minggu lalu aku bener-bener kayak stres banget. Kayak tiba-tiba setiap hari ada aja 1 jerawat atau 2 jerawat muncul dan itu sakit banget. Ini adalah bekas-bekas dari jerawat yang muncul. Ini juga, dan itu sekali muncul tuh bisa 2-3. Sakitnya bener sakit banget. Dan jujur aku tuh takut setiap kali ada jerawat muncul tuh, jujur aku ada rasa ketakutan. Takut banget aku jerawatan kayak dulu, takut banget. Terus aku kayak waktu itu kemarin-kemarin tuh pakai berbagai macam skincare, ntar aku bakal jelasin. Tapi malah kulitku makin parah ketika aku pakai skincare itu. Ini eye serumnya tinggal aku tap-tap aja. Enak banget, dia rasanya dingin-dingin gitu di mata. Super relaxing. Bagus banget nih eye serumnya untuk lembapin mata. Jadi kalau pakai makeup tuh nggak krising di bawah mata. Terus aku selalu tap-tap pakai jari manis. Padahal kemarin beberapa skincare yang aku pakai itu udah aku pakai dari lama banget dan aku suka banget, kulitku cocok banget. Tapi entah kenapa pas aku pakai kemarin kulitku makin parah. Padahal dia nggak ada kandungan aktif, dia cuma untuk menghidrasi, melembabkan kulit. Tapi yang nggak tahu kulitku kayak nggak bagus aja. Bener-bener kulitku tuh 2 minggu lalu sensitif banget, iritasi banget, merah-merah. Terus kayak bekas-bekas yang harusnya nggak kelihatan tuh jadi kelihatan banget. Padahal biasanya bekasnya tuh nggak sehitam itu, nggak sekelihatan itu. Tapi entah kenapa 2 minggu lalu tuh bener-bener bekasnya banyak banget, merah banget. Terus kulitku bener-bener bertekstur banget, geradakan banget, parah banget ya pokoknya, kayak pasir gitu loh. Di jidat juga, cuman ini untungnya jidatku udah mendingan banget. Tapi di sini masih ada tekstur-tekstur sedikit dan ada 1 jerawat sini sakit banget. Tapi ya itulah yang terjadi sekitar 2 minggu lalu. Terus abis itu to end my skincare, I'm going to use my sunscreen. Menurutku sih dia safe for acne prone skin karena ketika kulit aku sensitif, aku pakai ini nggak bikin perih, nggak bikin muncul jerawat, nggak bikin sensitif, iritasi gitu nggak ada, dan dia nggak ada white cast juga. Ini udah dioles-oles, tinggal tap-tap aja. In today's video, I'm not going to wear makeup. Aku bener-bener bakal kasih lihat kalian kulit aku bare face-nya tuh kayak gimana sekarang. So now I'm going to talk about my skin. Tapi sebelum itu aku bakal keringin rambut aku dulu, baru abis itu kita ngomong lagi, oke? Oke, I'm back. Ini aku ganti posisi sedikit ya. Anyway, ini lebih ke curcol talk sih. Aku mau update kondisi kulit aku sekarang. Kalian tadi kan udah lihat kulit aku lagi bukan di kondisi yang terbaik. Di sini jujur nggak terlalu kelihatan parah. Dan emang kondisi kulit aku sekarang udah jauh lebih baik dibanding 2 minggu lalu. Aku bener-bener nggak tahu kenapa kulit aku begini. Aku mikir terus kenapa nih kira-kira kulit aku kok bisa kayak gini, kenapa? Aku nggak tahu. Sampai akhirnya aku list hal-hal yang berubah selama sebulan terakhir. Apa aja hal yang aku lakuin yang berubah dibanding sebelum-sebelumnya sampai kulitku bisa berubah jadi kayak gini. Dan untungnya sekarang setelah 2 minggu kulitku udah membaik, walaupun memang belum
belum perfect, masih banyak banget bekas jerawat, hitam-hitam merah gitu. Dan bekas jerawatnya sebenarnya lumayan banyak, gimana itu bakal agak lama sembuhinnya, agak lama ilanginnya, tapi nggak apa-apa. At least kulitku udah membaik, berarti artinya udah ada progress dibanding 2 minggu lalu. 2 minggu lalu yang aku rasain, kulit aku itu benar-benar kerasa iritasi, gatel, merah, sensitif banget, dia geradakan banget, bertekstur banget, banyak banget beruntusan, dan gampang muncul jerawat. Dan tipe jerawat yang muncul itu adalah tipe jerawat yang mendem, jadi yang di dalam kulit gitu. Kalau dipegang sakit banget, tapi dia di dalam kulit, nggak bernanah, tapi bukan jerawat batu yang gede banget juga, cuman dia cukup gede jerawatnya, tapi di dalam kulit gitu loh, ngerti gak sih? Nah, itulah tipe jerawat yang aku alamin 2 minggu lalu. Terus setiap hari ada jerawat baru, 2-3 jerawat baru muncul. Bener-bener pokoknya jerawat tuh gampang banget muncul. My skin was breaking out, kulit sangat bertekstur. Terus aku nggak bisa cuci muka kayak biasa lagi. Biasa aku cuci muka mungkin agak kasar karena mukanya mulus kan kemarin-kemarin. Nah, pas 2 minggu lalu, pas kulitku lagi iritasi banget, sensitif banget itu, aku kalau cuci muka bener-bener gentle banget, kayak bener-bener soft banget, pelan-pelan banget, kayak seakan-akan aku tuh nggak pegang wajah aku cuman olesin aja cleansernya ke muka aku. Sampai sekarang pun masih begitu. Jadi ya intinya kulit aku kemarin-kemarin lagi bener-bener nggak beres. Dan akhirnya aku menyimpulkan beberapa hal yang menurut aku menyebabkan kulit aku jadi breaking out kayak gitu kemarin. My skin sekarang belum sembuh total, tapi udah ada progress. Karena kemarin tuh aku bener-bener jujur stres banget, aku takut banget jerawatan, aku takut banget karena sakit banget jerawatnya. Dan sekali muncul itu nggak cuma satu loh, tapi 2-3 jerawat sekali muncul, terus besokannya muncul lagi. Bener-bener capek banget. Sampai akhirnya skincare-nya aku ubah semuanya, baru akhirnya pelan-pelan jerawatnya nggak muncul-muncul lagi. Terus sisanya healing pelan-pelan sampai kayak gini. Jadi ya itulah sedikit update on my skin. Jujur sebenarnya aku malu banget bikin video ini nggak pakai makeup. Maaf banget ya guys kalau aku kayak gini kucel banget. Tapi aku nggak mau pakai makeup karena aku mau kasih lihat ke kalian kulit aku sekarang tuh sebenarnya kayak gimana sih. Dan aku mau kasih lihat ke kalian bahwa kulit aku tuh nggak selalu bagus, dan kulit orang di sana, di luar sana yang katanya kayak mulus banget, bagus banget, itu nggak berarti mereka selalu bagus. Kulit itu ada up and downs-nya, kayak yang aku alamin sekarang. Jadi ya kulit begitu memang bisa berubah-berubah karena berbagai macam faktor. Ada yang karena kesalahan kita sendiri, ada yang karena external factors, ada yang karena hormonal factors, beda-beda setiap orangnya. Tapi ya udah, akhirnya aku menyimpulkan beberapa hal yang menurut aku menyebabkan kulit aku jadi begini. Jadi muncul kulit bertekstur, beruntusan, geradakan, dan jerawat yang mendem gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal-hal yang sama kayak aku tadi, kayak kulit kalian lagi sensitif banget, iritasi banget, terus jadi muncul jerawat-jerawat mendem dan beruntusan, coba kalian dengar ceritaku, siapa tahu ternyata penyebabnya tuh sama kayak aku. Dan for your information, kulit aku itu tipenya oily and acne prone skin, tapi seringkali it gets dehydrated karena berbagai macam hal. Biasanya sih karena skin barrier aku rusak. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu, ketika 2 minggu lalu kulit aku tuh pori-porinya kayak gede banget, entah kenapa dia membesar, terus kayak kulitnya nggak bagus aja. Dan juga setiap pagi kulit aku kerasanya kayak kering, kayak kalau aku A, I, U, E, O itu kerasa kering, kayak ketarik gitu kulitnya, tapi nggak kering-kering banget sih, cuman kerasa kering. Aku juga pernah merasakan hal yang sama juga tahun lalu, tapi waktu itu parah banget, keringnya tuh kayak bener-bener kering banget. Kalau ini keringnya biasa aja, keringnya nggak terlalu yang sampai bener-bener kayak ketarik gitu. Jadi ya itu. Oke, kayaknya aku terlalu lama ngomong, tapi di sini aku udah list beberapa hal yang aku merasa ini adalah penyebab kulitku tiba-tiba breakout. First of all, aku merasa selama sebulan terakhir aku tuh makanannya nggak terlalu dijaga. Kalau kalian nggak tahu aku itu seorang acne fighter yang sangat menjaga makanan-makanan aku. Selama 6 tahun terakhir aku dietnya strict banget, gak makan dairy food, gak makan coklat, keju, dan lain-lain. Ini adalah list-list makanan yang aku gak makan, yang aku memutuskan untuk stop makan makanan ini semenjak aku dulu jerawatan, karena aku tahu makanan-makanan ini tuh sangat amat berpengaruh di kulit aku. Dia sangat ngefek bikin jerawatku makin parah, makin bernanah, makin meradang, makin sakit, dan makin banyak. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk benar-benar hentiin itu sampai sekarang. Sebenarnya aku tahu aku tuh gak harus stop semua makanan ini sampai sekarang, tapi aku tuh tipe orang yang kalau udah suka sesuatu aku nggak bisa kontrol. Aku bisa makan makanan itu setiap hari. Jadi karena aku tahu aku tuh tipe orang yang kayak gitu, jadi aku memutuskan untuk stop semua makanan itu dari diet aku sehari-harinya. Jadi aku udah nggak pernah makan makanan itu, daging sapi, keju, coklat, susu sapi, kacang-kacangan, udah nggak pernah. Karena aku lebih memilih kulit aku baik dibanding aku stres karena jerawat. Karena aku dulu pas jerawatan bener-bener insecure, aku depresi banget, bener-bener stres banget. Jadi aku nggak mau, aku trauma banget sama rasanya itu dulu. Cuman aku juga tahu kalau di aku makanan tuh bukan penyebab satu-satunya. Banyak faktor lain yang bisa menyebabkan jerawat juga di kulit aku. Nah, tapi intinya aku merasa dalam sebulan terakhir ini aku tuh nggak terlalu jaga makanan-makanan itu. Aku masih kadang makan coklat sesekali karena kemarin ada liburan, padahal selama 6 tahun aku nggak pernah nyentuh coklat loh. Nah, itu pertama yang aku merasa aku ubah. Terus dulu aku tuh bener-bener nggak pernah makan telur di dalam makanan apapun, baik itu nasi goreng atau mie goreng. Biasa kalau ada telur aku minta dipisahin. Tapi aku merasa sebulan terakhir ini aku nggak seserik itu. Jadi kalau misalnya orangnya salah kasih ternyata nasi gorengnya ada telur, aku makan aja gitu loh. Nah, aku merasa itu yang berubah dari aku.
nggak terlalu ketat lagi jaga makannya. Nah itu yang pertama aku rasain, makanya mungkin ini ngefek banget ke kulit aku. Lalu kedua, aku juga merasa sekarang aku nggak terlalu bersih lagi orangnya. Padahal dulu semenjak aku jerawatan aku tuh bener-bener bersih banget orangnya, OCD banget. Terus kalau misalnya mau skincarean selalu bener-bener nggak pegang apapun. Tapi sekarang aku kayak nggak se-strict itu lagi. Aku nggak tahu sih sebenarnya itu ngefek atau enggak. Cuman aku merasa itu yang berubah dari aku, yang mungkin ngefek ke kondisi kulit aku kemarin-kemarin sampai sekarang ini. Jadi kalau misalnya kalian masih kurang jaga kebersihan, aku sangat saranin kalian untuk mulai jaga kebersihan kalian. Jangan suka pegang muka. Terus sebelum skincarean cuci tangan dulu dan jangan pegang apapun selama skincarean. Ganti juga sarung bantal kalian sering-sering karena itu juga ngefek. Lalu hal ketiga yang aku rasain itu yang paling ngefek di kulit aku sampai bikin kulit aku begini, itu adalah aku merasa karena aku kemarin-kemarin sempat cobain skincare produk baru dan nggak cocok. Jadi waktu itu pas aku pakai, besokannya kulitku langsung beruntusan, terus besoknya lagi kulitku kerasa kusem. Pokoknya aku nggak suka aja deh sama produknya, dari teksturnya, dan emang produknya nggak cocok aja di kulit aku, bikin breakout. Cuman waktu itu skincarenya nggak bikin jerawat, dia cuma bikin beruntusan aja di kulit. Jadi ya aku juga merasa ini karena aku nggak cocok sama skincare. Tapi untungnya setelah aku sadar, aku langsung bener-bener stop skincare itu. Jadi mungkin nggak jadi makin parah banget. Jadi kalau misalnya sekarang kalian merasa kalian nggak cocok sama skincare itu, sebaiknya secepatnya stop skincare itu sebelum kulit kalian makin parah. Terus hal keempat yang menurutku ini adalah salah satu faktor terbesar kulit aku jadi begini, itu adalah karena aku over exfoliate lagi. Aku udah melakukan over exfoliating untuk ketiga kalinya, dan ini bukan kesalahan yang nggak bisa kita kontrol ya. Ini adalah kesalahan yang bisa kita kontrol sebenarnya. Tapi aku oneng. Sekali lagi aku kelebihan eksfoliasinya. Padahal aku sering bilang ke kalian loh, jangan sering eksfoliasi, jangan terlalu sering karena bisa skin barrier-nya rusak. Jadinya kayak aku begini masalahnya. Aku tuh bisa over exfol lagi itu karena aku tuh kemarin lagi bagus banget kulitnya semenjak aku tuh mulai eksfoliasi. Itu tuh kulitku bener-bener jadi nggak ada beruntusan lagi, bener-bener halus banget, bagus banget, dan jadinya aku ketagihan pakein exfol produk itu terus karena aku bener-bener suka banget sama produknya. Terus aku pikir produk exfolnya tuh mild, gentle, kandungan AHA, BHA-nya rendah, dan aku pikir kulit aku tuh kuat, nggak gampang iritasi. Ternyata malah rusak lagi skin barrier aku. Kulit aku jadi kerasa dehidrasi banget, tapi nggak sedehidrasi tahun lalu sih. Tahun lalu parah banget dehidrasinya. Jadi ya udah, aku merasa ya ini karena over exfoliating juga, karena ini kesalahan aku sendiri. Jangan lakuin over exfoliating ya guys. Ya udah, aku sekarang fokusnya untuk fix kulit aku ini, dan itulah 4 hal yang aku rasa menyebabkan kulit aku tiba-tiba breakout dan kulitnya jadi kerasa nggak sehat. Jadi kalau misalnya kalian merasakan hal yang sama kayak aku, kulitnya iritasi, sensitif, dehidrasi banget, merah-merah, pori-pori tiba-tiba kayak membesar, terus bekas jerawat tiba-tiba kayak jadi hitam banget, padahal nggak kayak gitu biasanya, dan bekas jerawat jadi susah banget hilangnya, padahal biasanya nggak kayak gitu. Terus produk-produk yang kalian udah pakai bertahun-tahun yang harusnya cocok, kalian pakai nggak cocok sekarang. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku. Siapa tahu, coba kalian cek dari 4 hal yang aku tadi sebut, siapa tahu itu adalah salah satu penyebab kulit kalian rusak sekarang. Tapi ya itulah intinya, 4 hal yang aku merasa sangat mempengaruhi kulit aku jadi begini. Aku belajar untuk lebih sabar lagi, tidak over exfol lagi, jangan ketagihan eksfoliasinya, dan sekarang ya udah aku lagi fokus untuk bener-bener heal skin aku dan kulit aku yang rusak karena nggak cocok sama skincare produk. Jadi siapa tahu video ini membantu. Jadi ya udah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian apa yang aku lakuin untuk bantu fix skin barrier aku, untuk bantu nenangin kulit aku yang abis nggak cocok pakai skincare produk. First of all, when it comes to damage skin barrier, aku udah sering bilang sebenarnya, tapi intinya fokus on basic skincare, fokus on things yang bisa memperkuat skin barrier kamu, dan juga yang ada kandungan-kandungan untuk memperkuat skin barrier kayak ceramides, panthenol, allantoin, glycerin, centella asiatica. Pokoknya kandungan-kandungan yang memang bagus untuk kulit, untuk bikin kulit lebih sehat, lebih kuat. Jadi pokoknya basic skincare itu cuma 3 produk, cleanser, moisturizer, sama sunscreen, dan itulah yang aku pakai sekarang. Sebenarnya enggak sih, aku pakai 4 produk, tapi satunya itu bukan untuk wajah, satunya itu untuk eye, untuk mata seperti yang tadi aku pakai. Jadi ya itulah 4 skincare yang aku pakai. Mungkin kalian udah bosen sih ya dengerin aku ngomongin ini skin barrier, basic skincare, tapi emang itu yang paling penting guys. That's the most important thing for your skin. Whatever your skin problem is, itu yang paling penting, terutama untuk yang skin barriernya rusak dan ada masalah jerawat. Basic skincare itu adalah yang paling penting. Jadi of course aku seperti biasa cleanse my face pagi dan malam. Di saat-saat ini aku usahain untuk nggak cuci muka lebih dari 2 kali. Jadi maksimal banget 2 kali. Terus aku juga usahain nggak makeup sebisa aku, dan kalau makeup pun bener-bener tipis
tipis-tipis aja di bagian yang ada jerawatnya. Jadi cuman untuk menyamarkan aja. Tapi nggak mau pakai foundation atau cushion yang full coverage gitu, enggak. Terus ya udah itu yang aku lakuin pagi dan malam, cuci mukanya. Untuk sabun cuci mukanya aku selalu pakai yang basic aja, yang nggak macam-macam. Aku udah sering rekomend sabun cuci muka, jadi aku nggak perlu mention lagi di sini. Pokoknya cari sabun cuci muka yang tipenya tuh basic, yang nggak macam-macam, yang fungsinya hanya untuk mencuci wajah, membersihkan wajah tanpa bikin kulit kering. Itu yang paling penting. Kalau bisa dia ada efek lembabnya juga ke kulit, karena ketika sensitif kulit tuh bener-bener kering banget. Jadi sebisa mungkin cari yang ada efek lembabnya dan yang safe for sensitive skin and acne prone skin of course. Terus abis itu aku pakai pelembab, tapi di sini aku juga nggak bisa kasih tahu brand pelembabnya karena it's my own brand yang belum launching. Mungkin akhir tahun ataupun bahkan awal tahun depan, aku masih nggak tahu tepatnya kapan. Tapi aku pakai pelembab dari formulasiku sendiri. Aku benar-benar di sini berusaha sebisa aku untuk bikin pelembab yang seaman mungkin untuk kulit yang berjerawat, acne prone skin and sensitive skin. Jadi ketika kulitku sensitif banget kayak kemarin pun nggak kenapa-napa, nggak perih, malah pelembabnya membantu untuk mengheal skin aku ini. Malah kulitku membaik banget cuman pakai pelembab. Bahkan pelembab ini bantu untuk nyembuhin jerawat pacar aku. Ini fotonya, benar-benar perubahannya drastis banget. Tapi ini butuh waktu agak lama, setengah tahunan dia baru benar-benar sembuh pakai pelembab aja sama sunscreen yang aku formulasin sendiri. Aku benar-benar senang banget. Aku nggak sabar banget ini launching. Aku jujur takut tapi excited banget karena aku mau kalian juga sembuh dari jerawat. Aku pengen banget kan sembuh dari jerawat. Dan pelembab is your best friend when it comes to acne and skin problems. Pelembab is your number one skincare products yang harus kalian punya di setiap masalah kulit kalian. Pelembab itu adalah yang paling penting di dalam skincare rutin menurutku. Dan sunscreen, and ya aku suka banget. Ini kulitku dari yang tadi begini sampai begini sekarang udah mendingan banget. Itu cuman pakai pelembab aja guys. Ya udah, setelah itu aku pakai sunscreen di pagi hari. Nah kalau untuk malam hari skincare sama, cuman bedanya aku nggak pakai sunscreen. Cuman kalau di malam hari aku selalu pakai eye treatment gitu, either serum atau eye cream sebelum aku pakai pelembab. Jadi biar mataku tuh tetap bagus, lembab. Sebenarnya aku di pagi hari juga kadang pakai. Kalau bisa sih pakai pagi dan malam hari sebelum pakai pelembab. Jadi abis cuci muka, keringin, abis itu pakein eye cream atau eye serum, abis itu baru pakein pelembab. Eye serumnya kan tadi aku udah kasih lihat ya yang ini. Ini aku pakai eye serum dari MS Glow Beauty. Ini adalah pertama kalinya aku cobain produk dari MS Glow Beauty. Aku tuh kalau dengar produk MS Glow, aku tuh sering dengar kayak review ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi setelah aku coba, walaupun baru serumnya aja sih, baru eye serumnya mereka, ini yang eye treatment serumnya mereka, tapi sampai sejauh ini aku masih nggak ngerti kenapa orang bilang MS Glow tuh ada yang nggak bagus. Cuman ya aku kan belum cobain skincare-nya. Tapi kalau yang ini sejauh ini eye treatment serumnya bagus sih di kulit aku. Di mata aku malah bagus banget, malah bikin lembab. Apa ya, pas pakai makeup kalau udah pakai ini tuh kayak nggak keriting. Pokoknya bener-bener terawat deh. Terus teksturnya enak, aku suka banget. Dia teksturnya lebih kayak gel, tapi bukan tipe gel yang ringan, lebih tipe gel yang agak ke arah tebel. Cuman blendability-nya enak. Terus kalau di tap-tap nyerapnya cepet banget. Dan yang paling aku suka sih pertama efek lembabnya kan tadi. Terus kedua dia tuh kayak ada rasa-rasa dingin, cooling sensation gitu pas dipakai, enak banget, bener-bener kayak relaxing. Makanya aku suka pakai pas malam, tapi kalau bisa pakai pagi juga sebelum pakai makeup. Ini ngefek banget. Kalau kita lihat dari segi kandungannya, di sini sih kalau dari depannya dia ada tulisan kandungan utamanya itu adalah Liftonin Express. Jujur aku nggak tahu itu apa, tapi setelah aku research, Liftonin Express ini tuh bantu untuk mencengin area kulit mata kita gitu secara intens. Jadi dia kayak bener-bener bikin kenceng gitu mata kita. Dan katanya sih it claims to be very intense dalam mengencangkan kulit mata kita, dan tahan lama, efeknya langsung kelihatan juga. Terus selain itu dia katanya bisa halusin kerutan gitu di daerah mata, kayak garis-garis halus, kerutan, bisa kayak dibikin lebih halus jadi tersamarkan, nggak terlalu kelihatan. Terus dia ada kandungan rejuvenol. Aku juga nggak tahu ini kandungan apa, tapi tadi aku research. Terus ini kayak kandungan exfo untuk mata gitu. Dia tuh kayak bikin sel kulit mati itu lebih cepet turnovernya, pergantian sel kulit matinya lebih cepet. Dan ada kandungan hyaluronic acid, dimana kandungan hyaluronic acid siapa sih yang nggak tahu, itu bagus banget untuk menghidrasi, melembabkan. Terus hyaluronic acid claims juga bahwa dia bisa bantu untuk kurangin garis halus, kerutan gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku hyaluronic acid kan fungsinya untuk melembabkan dan menghidrasi. Selama kulit mata kita atau seluruh kulit kita itu terhidrasi dan terlembabkan dengan baik, pasti garis halus dan kerutannya itu berkurang. Tapi ya maksudnya itu terbantu dengan kandungan hyaluronic acid yang melembabkan dan menghidrasi kulit. Dia ada kandungan ini jadi bisa menghidrasi dan melembabkan daerah sini mata kita. Terus juga bikin kulit lebih halus, memperbaiki tekstur-tekstur kulit geradakan gitu, bikin kulit lebih elastis, dan juga untuk mencerahkan kulit. Itu adalah claims dari sebuah kandungan hyaluronic acid. Tapi kalau menurutku dia tuh sebenarnya fokusnya untuk menghidrasi dan melembabkan kulit. Cuman kayak garis halus, kerutan itu bisa berkurang, tekstur kulit bisa berkurang, kulit lebih elastis itu karena kulit kita itu terlembabkan dan terhidrasi dengan baik. Nah, dia ada kandungan hyaluronic acid itu untuk mata kita. Jadi ada efek-efek itu buat mata. Terus
kalau misalnya aku lihat dari belakang, sebenarnya dia ada banyak kandungan lain yang menurutku bagus. Dia ada kandungan kolagen, bifida ferment filtrate, hyaluronic acid seperti tadi aku bilang, glycerin. Ya sebenarnya so far kandungannya bagus gitu loh. Ya kandungannya itu bagus untuk bikin kulit lebih ternutrisi dan penyerapannya juga oke, cepet, tinggal di tap-tap aja pakai jari manis biasa aku pakainya. Terus kayak within 5 seconds dia kayak nyerap gitu. Jadi secara tekstur menurutku sih nyaman. Terus aku juga nggak ngerti ya kenapa di dalam produknya tuh kayak ada bola-bola gini. Ini lucu banget. Aku nggak tahu ini kenapa. Tapi I just feel like this is so fun. Ya pokoknya intinya fungsinya itu untuk mencerahkan, menghidrasi, melembabkan, menutrisi daerah-daerah kulit bagian mata sini. Terus lingkaran hitam kayak dark under eyes itu juga pasti membaik. Dan juga kalau misalnya kalian punya kantong mata yang kayak bengkak, itu pasti nanti jadi kempes kalau kita bener-bener merawat mata kita. Pokoknya bagian mata harus terlembabkan dengan baik selalu. Sebenarnya yang aku tahu eye serum ini tuh lebih untuk kalian yang punya kantong matanya itu kayak bengkak, sembab. Aku sih jujur nggak kayak gitu, tapi ini tuh produknya lebih cocok buat kalian yang kayak gitu. Aku lebih kayak ya udah kalau kurang tidur dark under eye, kayak kantong matanya gelap, gede gitu doang sih. Tapi aku tahu ada beberapa orang yang memang ininya tuh kayak bengkak, gelap. Dia bisa membantu untuk kalian yang punya kantong mata kayak gitu. Karena kandungan-kandungan di dalamnya yang 3 tadi aku sebut itu tuh kayak kasih efek dingin-dingin plus lembapin kulit. Jadi nanti tuh kulit mata kita tuh kayak calm, kayak ditenangin. Jadi nanti tuh sembabnya pelan-pelan mereda. Tahu gak sih yang paling unik dari eye serum ini? Aku juga sebenarnya tipe orang yang jarang pakai eye serum. Cuman aku udah beberapa kali coba produk-produk untuk eye, tapi ini lucu banget. Dia kayak ada roller, 3 roller gitu. Aku nggak tahu ini yang bikin efek dingin atau produknya emang kayak ada efek-efek dingin gitu. Cuman ini pas dipakai tuh enak banget. Kayak buat blend di mata tuh enak banget, nyaman banget. Terus kayak jadi blendnya lebih gampang, nyerapnya juga lebih gampang, lebih cepet. Jadi kayak kita bisa pijat mata kita pakai 3 roller ini. Ini yang paling unik kalau menurutku dibanding eye treatment lain. Kayak kita bisa pakai serum eye treatment sambil kita pijat mata kita secara lembut. So far untuk eye treatment sih menurutku nggak macam-macam ya. Sejauh ini kebanyakan eye treatment bagus-bagus aja. Ini bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian, terutama untuk kalian yang punya daerah mata itu kayak bengkak, sembab, kayak kelihatan capek banget. Sejauh ini baik-baik aja, nggak ada efek iritasi atau apapun yang nggak baik. Jadi ya udah itu untuk malam hari habis pakai eye treatment, ya udah pakai pelembab yang sama yang aku formulasiin sendiri. Ya udah sampai sekarang itu yang aku pakai untuk skincare rutin aku dan kulit aku udah jauh membaik sekarang. I'm super happy. Semoga kedepannya membaik lagi. Cuman mungkin nanti PR-nya lebih ke bekas jerawat karena lumayan ada beberapa bekas jerawat yang menghitam banget. Nah itu tuh paling PR-nya. And yeah, I guess that's it for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf banget kalau aku kayak kucel banget. Tapi aku nggak mau makeup karena aku mau kasih lihat ke kalian kulit aku yang sebenarnya sekarang kayak gimana sih. Biar kalian juga nggak merasa kayak kok Cici bagus banget sih kulitnya. Nggak kayak gitu loh guys. Ada saatnya kulitku bagus, ada saatnya juga nggak bagus. Dan ini adalah saat dimana nggak bagus. Jadi yuk kita sama-sama berjuang. Semangat semua acne fighters. I love you all so much. Kalian sangat amat kuat. I'm so proud of you guys. Jangan menyerah. Keep fighting. And yeah, thank you so much for watching this video. And bye.